Selamat pagi Ibu. Yang sebelumnya perkenalkan, saya Miss Anita dari IKIP Siliwangi, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait kurikulum Merdeka dan isu kapasitas selekta yang ada di sekolah SDN Nusa Indah 1 ini. Sebelumnya, mohon maaf mengganggu waktu Ibu mengajar ya. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan Ibu dulu, namanya, lalu jabatannya, lalu kelas dan mata pelajaran yang diampu oleh Ibu, lalu pengalaman mengajarnya dan karakteristik sekolah. Sebelumnya mungkin saya ucapkan selamat datang untuk mewawancarai ya. Baik, langsung saja. Saya Muhammad Ain, guru kelas 2 SD di SDN Nusa Indah 1. Kemungkinan pengalaman untuk mengajarnya kurang lebih sudah 10 tahun mengajar di sini. Untuk guru bidang studinya kemungkinan untuk gurunya kebetulan guru klasik yang mengambil mata pelajaran selain dari guru bidang itu, yaitu PJOK dan PAI. Jadi semua kalau SD ya merata keseluruhan. Untuk karakteristik sekolah ini mungkin maksudnya seperti apa ya? Mungkin dari guru atau apanya? Mungkin semuanya, misalkan dari penerapan kurikulum di sekolah, terus guru-gurunya seperti apa, dan ketersediaan yang ada di sekolah, fasilitas. Untuk karakteristik di sekolah SDN Negeri Nusa Indah 1 ini, dari segi guru-guru ya alhamdulillah sudah semuanya terpenuhi, karena di sini ada 2 rombel ya, A, B, semuanya sudah pada guru bidang masing-masing. Kemudian guru bahasa Inggris juga ada, eskul juga ada. Kemudian untuk fasilitas sekolah sudah memenuhi, namun hanya beberapa yang memang belum mendukung ke era digital mungkin ya, itu belum, dan mudah-mudahan segera terrealisasi. Baik, di sini saya akan bertanya terkait 3 topik utama, yaitu topik tentang kurikulum Merdeka, lalu kurikulum Merdeka revisi, dan isu-isu kapasitas selekta yang ada di sekolah ini. Nah, dari 3 topik itu kan masing-masing ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari topik kurikulum Merdeka, bagaimana Ibu memahami konsep utama dari kurikulum Merdeka? Menurut paham saya ya mengenai konsep kurikulum Merdeka, yaitu setiap siswa berhak untuk belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, dan setiap guru juga berhak berinovasi dalam menciptakan pembelajaran yang memerdekakan. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka terkait fleksibilitas dan karakteristik pembelajaran? Pengalaman menerapkan kurikulum Merdeka itu menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam mengajar membuka peluang besar untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan, kemudian menyenangkan dan juga bermakna. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana kesiapan sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Kesiapan sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bukan hanya soal mengenai administrasi mungkin ya, tetapi juga lebih kepada perubahan paradigma pendidikan, di mana sekolah juga harus memberikan ruang, harus menjadi ruang yang memberikan kebebasan, relevansi, dan makna belajar itu sendiri, baik bagi siswa maupun bagi guru. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menggunakan kurikulum Merdeka dalam proses pembelajaran? Tantangan selama melaksanakan kurikulum Merdeka melaksanakan kurikulum Merdeka dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka mungkin ya. Tantangannya mungkin dari aspek pemahaman guru, kemudian sarana dan prasarana, juga paradigma mengajar, administrasi dan waktu,
waktu, kemudian dukungan orang tua, yang terakhir mungkin di penilaian ya, atau yang lebih sering di kita kalau lebih sering di kurikulum merdekanya disebut dengan asesmen. Selanjutnya, bagaimana peran pembelajaran digital dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka di SDN Nusa Indah 1 ini? Pembelajaran digital berperan penting dalam mendukung implementasi kurikulum merdeka itu kenapa? Karena satu, mendorong fleksibilitas belajar, kedua, memperluas akses sumber belajar. Jadi sumber belajarnya mungkin kita bisa dapatkan dengan pemanfaatan media yang serba digital gitu ya. Jadi artinya guru tidak hanya memberikan pembelajaran secara istilahnya tidak nyata, tetapi lebih nyata dengan memanfaatkan fasilitas modern itu sendiri ya. Yang ketiga, mendukung proyek lintas mata pelajaran. Ibarat kita kan kalau di kurikulum merdeka berkesinambungan ya, maksudnya berkesinambungan itu saling berlintas mata pelajaran atau saling mengaitkan saling mengaitkan ya. Mungkin dengan adanya serba digital itu pembelajaran lebih mudah untuk kita kaitkan dengan materi ajar selanjutnya. Kemudian memperkuat kompetensi abad ke-21, yaitu ahli kan sekarang AI ya, lebih ke modern gitu. Anak-anak diharapkan dan juga gurunya juga diharapkan untuk menguasai ke peran itu sendiri yang lebih modern. Baik. Untuk topik kedua itu kurikulum merdeka revisi. Pertanyaan pertama, menurut Ibu perubahan apa yang paling signifikan dari revisi kurikulum merdeka terhadap strategi pembelajaran? Kurikulum merdeka terhadap revisi strategi pembelajaran ya. Kurikulum itu menekankan pembelajaran yang memerdekakan, artinya memberikan ruang pada siswa untuk berpikir kritis. Namun bagi guru untuk berinovasi dalam strategi pembelajaran juga. Selain untuk guru, juga mungkin untuk siswa yang dituntut untuk lebih berpikir kreatif dan kritis ya, salah satu. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menyesuaikan metode diferensiasi belajar sebagai bagian dari revisi kurikulum? Menyesuaikan metode diferensiasi belajar menyesuaikan metode diferensi belajar dalam revisi kurikulum merdeka ya. Berarti menyesuaikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menyesuaikan dari isi, proses, dan produk belajar siswa sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Untuk pertanyaan ketiga, apakah ada kendala yang muncul terkait materi atau pelatihan setelah revisi kurikulum merdeka diterapkan? Kendala utama dalam materi dan pelatihan setelah revisi kurikulum merdeka itu diterapkan adalah tentunya ada di mana ada ketimpangan pemahaman dan dukungan implementasi yang mungkin solusinya mungkin sudah dihadirkan oleh pemerintah itu sendiri atau dari pihak sekolah itu sendiri, mungkin dengan adanya pendampingan berkelanjutan yang berbasis nyata kayak pelatihan gitu ya. Yang kedua, kemudian peningkatan kapasitas digital gurunya itu istilahnya jangan dengan adanya canggih modern sekarang tidak hanya siswa yang diharuskan, tetapi guru juga harus diharuskan bisa gitu. Kemudian yang terakhir, dengan distribusi sumber belajar, revisi belajar yang merata dan mudah diakses. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak revisi kurikulum merdeka ini terhadap proses pembelajaran dan hasil belajar siswa menurut pengalaman Ibu? Menurut saya dampaknya itu mendorong ke pembelajaran yang lebih bermakna, partisipatif, dan berpusat pada siswa. Artinya kita juga kan menyesuaikannya pembelajaran dengan kebutuhan siswa, dan harapan dari kurikulum merdeka ini mungkin tujuannya adalah kita belajar berdasarkan karakteristik siswa mungkin itu ya. Yang kedua, adanya meningkatkan kompetensi abad 21 dengan abad 21 itu ya, mungkin siswa lebih dituntut untuk berpikir kritis, kemudian berkolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Pertanyaan selanjutnya, apa peran guru dan sekolah dalam memastikan revisi kurikulum merdeka ini memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh?
guru dan sekolah itu sangat berperan penting di mana dalam memastikan revisi kurikulum merdeka agar berjalan efektif gitu. Dimana kenapa dikatakan penting, karena guru itu harus fokus pada pembelajaran yang berpihak pada siswa, dimana harus lebih mengkaitkan dengan fleksibilitas dan mendorong karakter siswa agar benar-benar terbentuk karakternya gitu. Dan sekolah juga harus menciptakan ekosistem belajar yang mendukung profesionalisme guru dan juga memperkuat sistem evaluasi. Untuk topik terakhir mengenai Kapita Selecta sekolah dasar pada kurikulum merdeka, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu memahami konsep Kapita Selecta dan penerapannya dalam konteks sekolah dasar? Baik, mungkin yang sekarang lagi booming, lagi rame itu adalah kita tentang diferensiasi pendekatan. Ternyata Kapita Selecta ini juga, betul nggak sih ini itu sebuah pendekatan? Nah, sebelum saya jawab, mungkin karena takut jawaban saya salah gitu kan, Kapita Selecta itu sendiri apa sih? Benar nggak sih tentang pendekatan yang untuk memilih dan mendalami topik tertentu yang dianggap penting dalam suatu bidang dalam konteks kuantitatif dan kualitatif? Betul nggak sih kesannya? Yang saya baca waktu kemarin seperti itu. Baik, mungkin lebih ke untuk menghasilkan proses waktu belajar itu sendiri ya dari siswa. Sepaham kok ya. Takutnya saya tidak sepaham. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam pelaksanaan Kapita Selecta, bagaimana penerapan diferensiasi dan personalisasi pembelajaran menurut Ibu? Jadi pelaksanaan Kapita Selecta terhadap penerapan diferensiasi dan personalisasi. Berdiferensiasi, personalisasi berarti lebih ke pribadi dan juga penerapannya. Dengan memperhatikan langkah-langkah mungkin dengan pemahaman teori, kemudian analisis kebutuhan siswa, perencanaan modul ajar yang adaptif, kemudian pelaksanaan pembelajaran personal, dan yang terakhir mungkin refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja isu atau kendala yang muncul terkait implementasi Kapita Selecta di sekolah ini? Kendala mungkin di Nusa Indah ini tentunya ya. Yang pertama sih pemahaman dulu ya gitu. Kadang kita berubah tanpa dipersiapkan juga gitu kan. Harus siap dengan segala perubahan mau tidak mau gitu kan. Yang pertama mungkin poin pentingnya adalah keterbatasan pemahaman guru, kemudian menyesuaikan waktu dan juga fasilitas tentunya. Yang kedua, variasi kemampuan siswa yang tidak sama gitu kan. Kemampuan siswa dari satu dengan yang lainnya itu tidak bisa disamakan gitu kan. Yang ketiga, kebijakan sekolah yang bervariatif, intinya ya mungkin karena kebijakan itu yang tidak bersifat mutlak ya, ibarat menyesuaikan lah. Kemudian yang terakhir mungkin di sistem penilaian yang belum mendukung atau lebih berdiferensiasi. Nah, selanjutnya, bagaimana integrasi pembelajaran digital dalam Kapita Selecta membantu proses pembelajaran dan penilaian? Kapita Selecta dalam membantu proses pembelajaran ya, untuk kalau menurut paham saya pribadi yaitu dengan cara membuat pembelajaran yang lebih efektif, bervariatif, fleksibel, dan berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, memungkinkan penilaian yang cepat, otentik, dan berbasis data. Kemudian kalau dilihat dari tadi Kapita Selecta itu kuantitatif dan kualitatif ya. Dan yang terakhir, menumbuhkan keterampilan di abad 21 itu. Pertanyaan terakhir, apa rekomendasi Ibu untuk mengatasi tantangan yang muncul di Kapita Selecta agar sejalan dengan prinsip dan kebijakan Kemendikbudristek? Yang sejalan dengan Kementerian Pendidikan ya, satu yaitu kalau dilihat dari kendala yang muncul tadi karena kurangnya pemahaman guru, yaitu mungkin yang menurut saya pribadi yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam pelatihan berkelanjutan. Artinya ya diharapkan itu pelatihan itu tidak hanya ada pelatihan baru selesai, tetapi lebih ke berharap pelatihan itu berkelanjutan sampai benar-benar guru tersebut memahami. Yang kedua, mengoptimalkan integrasi teknologi dan pembelajaran serta penilaian. Jadi diintegrasikan itu tidak hanya sekarang penilaian kebutuhannya untuk ini, tetapi balik lagi tadi ke
berkelanjutan itu ya, jadi tidak hanya dibutuhkannya saat ini, tidak ada istilahnya evaluasi atau berkelanjutannya tidak ada. Kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan personalisasi tadi. Berdiferensiasi yaitu berkelanjutan itu ya personalisasi mungkin secara pribadinya. Kemudian yang keempat, melakukan kolaborasi lintas pihak dalam ekosistem pendidikan, artinya guru, siswa, orang tua dan juga sekolah bekerja sama gitu ya. Yang terakhir, melakukan evaluasi serta revalidasi program secara berkelanjutan, artinya mungkin dari evaluasi ini yang tidak hanya penilaian kemudian pembelajaran itu yang berkelanjutan, tetapi evaluasi juga diharapkan itu berkelanjutan buat apa? Buat mencapai tujuan itu sendiri. Baik, cukup sekian ya Ibu pertanyaan dari saya terkait kurikulum Merdeka revisi dan diskopitas lengkap. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau diwawancarai oleh saya. Dengan adanya wawancara ini saya juga jadi tahu sebagai calon guru sekolah dasar gitu ya tentang kurikulum Merdeka, lalu isu-isu komunitas yang ada di sekolah dasar. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Mohon maaf apabila jawabannya kurang gitu kan, kami sebenarnya maksudnya